Jika seseorang didisiplinkan oleh Tuhan, tetapi dia masih tidak bertobat, bagaimana akhirnya? Tuhan akan mendisiplinkan lebih keras lagi. Itulah yang terjadi di Israel kuno. Karena Israel tidak mendengarkan firman Tuhan, Tuhan sudah mengirim pasukan asing untuk membunuh banyak orang terhormat, tapi mereka masih belum bertobat. Lalu bagaimana akhirnya? Mari kita lihat. Jika orang yang didisiplinkan Tuhan masih tidak bertobat, maka disiplin Tuhan akan lebih berat. Mari kita baca. Orang-orang itu belum bertobat dan kembali kepada Tuhan seluruh tentara sorga yang memukul mereka. Dan juga belum mencari Dia. Karena itu, dalam satu hari saja, Tuhan akan memusnahkan yang tua, yang muda, yang tengah dan yang paling kecil di Israel. Artinya apa yang dimaksud memusnahkan yang tua, muda, tengah dan paling kecil? Orang tua dan orang terpandang adalah yang tua. Nabi palsu yang mengajarkan kebohongan adalah yang paling kecil. Karena para pemimpin ini menyesatkan rakyat. Rakyat yang dipimpin itu pun hancur. Karena itu, sang penguasa tertinggi tidak menyukai kaum muda mereka. Tak peduli anak yatim dan janda. Karena semua mereka adalah orang jahat. Semua orang berbicara dengan kebodohan. Walau begitu, murka Tuhan belum reda. Tangan hukumannya masih terbentang. Artinya Tuhan sudah mendisiplinkan Israel. Tetapi mereka belum kembali kepadanya. Belum kembali kepada Tuhan. Masih belum bertobat. Oleh karena itu, Tuhan menghukum mereka dalam satu hari saja. Bagaimana? Tuhan, dalam satu hari akan memusnahkan yang tua dan muda. Juga yang tengah dan yang paling kecil. Ini berarti yang tua dan pemimpin, serta nabi palsu akan dibinasakan. Semua nabi palsu itu harus dihapuskan. Bahkan rakyat yang mendengarkan ajaran mereka pun turut dihukum. Karena mereka tidak mencari Tuhan. Masih meninggalkan Tuhan. Mengabaikan ajaran Tuhan. Kalau Tuhan mengabaikan mereka, apakah Tuhan akan membiarkan begitu saja? Kalau Tuhan tidak peduli, apakah Dia akan pasrah? Tidak akan. Tuhan adalah manusia. Jika kita menasihati seseorang, dia tidak mau dengar, nasihat kedua kali juga tidak. Kita mungkin akan berhenti saja. Tetapi dengan Tuhan berbeda. Jika menasihati sekali tidak didengar, maka Tuhan mendisiplinkan. Kalau masih tidak didengar setelah itu, maka Tuhan menghukum. Kalau tetap tidak mau, mungkin Dia akan menghapusnya. Seperti contohnya tentang seorang pria dari Teochew yang diceritakan oleh saudara Sibo secara pribadi. Ayahnya berkali-kali menasihatinya melalui Sibo. Pria itu berkali-kali diberi nasihat namun tidak mau. Dia masih meninggalkan Tuhan. Tahun lalu, tepatnya pada 8 Februari 2024, Tuhan mengambil nyawanya. Ketika nyawanya diambil, pria itu baru berumur 39 tahun sebelum kematiannya. Tian Fuming berkata, orang itu penyembah berhala. Orang kafir. Tidak mau bertobat. Jika tidak mau bertobat, Tuhan akan menegakkan disiplin. Seperti yang dikatakan di sini, murka Tuhan belum reda. Tangannya masih terbentang. Artinya Tuhan mengulurkan tangan hukuman kepada rakyat yang tidak mau bertobat. Mari kita lanjutkan bacaan. Kejahatan membara seperti api, menghanguskan duri dan lada. Artinya perbuatan jahat akan membinasakan duri dan lada itu. Duri dan lada melambangkan orang berdosa. Disebut duri dan lada. Tuhan menggunakan analogi duri dan lada untuk orang yang berbuat jahat. Yang menyala di hutan yang lebat. Mereka berkeliaran dan memanjat. Menjadi, karena ribuan pemimpin. Amarah Tuhan Yehowa terbakar habis. Orang-orang menjadi seperti bahan bakar api. Tidak ada yang menyayangi saudara mereka. Orang-orang seperti bahan bakar yang terbakar oleh api. Diperlakukan seperti bahan bakar. Allah memperlakukan orang berdosa seperti bahan bakar. Seperti bahan bakar dalam tumpukan duri yang terbakar. Seseorang memotong daging di sebelah kanan. Menjadikan lapar. Di sebelah kiri melahap. Namun tidak pernah kenyang. Setiap orang tahu lengannya sendiri. Lengan kanannya. Manasye memberitahu Efraim. Dan Efraim memberitahu Manasye. Mereka bersama-sama menyerang Yehuda. Meskipun demikian, amarah Tuhan belum reda. Dia menghukum. Tangannya masih terulur. Karena orang-orang berbuat jahat. Allah membuat saudara saling membenci dan membunuh. Manasye dan Efraim adalah saudara dekat. Ayah mereka membuat mereka saling menyerang. Dan mereka bersama-sama menyerang Yehuda. Itu adalah kekacauan internal di Israel. Serangan. Saling membunuh. Kenapa demikian? Karena orang-orang tidak percaya kepada Tuhan. Allah, bersama dengan orang-orang, menimbulkan konflik internal meskipun ada saling membunuh. Namun amarah Tuhan tidak mereda. Dan tidak mereda. Masih muncul. Jadi kita membaca isi ini. Kita harus mengerti. Jika kita mendapat perhatian dari Tuhan, kita harus kembali kepadanya. Dia akan mengasihani kita. Seluruh kemuliaan bagi Bapa Surgawi dan Tuhan. Amin.